Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9, jurusan Sains Data Terapan Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, dengan anggota saya, Taslim dengan NRP 33226022. Kemudian ada teman saya. Saya Rika Anindita dengan NRP 33226001. Dan saya Mutiara Sani dengan NRP 33226017. Pada kali ini kami akan melakukan presentasi mata kuliah analisis statistika terapan dengan tema klasifikasi negara berdasarkan income level dengan metode hybrid ensemble menggunakan dataset tak berimbang. Baik, untuk menghemat waktu, kami mulai saja presentasi ini. Pada teman saya persilahkan. Jadi latar belakang, negara-negara di dunia dapat diklasifikasikan berdasarkan tingkat pendapatan per kapita menjadi tiga kategori utama. Jadi ada negara maju atau high income countries, yang mana memiliki pendapatan per kapita tinggi, menyediakan standar hidup yang relatif tinggi, dan memiliki teknologi dan ekonomi yang merata. Lalu yang kedua ada negara berkembang menengah ke atas, yang biasa disebut dengan upper middle income countries, yang mana memiliki pendapatan per kapita di antara tingkat menengah dan tinggi, mencapai perkembangan ekonomi yang berarti, dan memiliki infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan yang memadai. Lalu yang ketiga ada negara berkembang menengah bawah atau lower middle income countries, yang mana memiliki pendapatan per kapita di antara tingkat menengah dan rendah, masih dalam tahap perkembangan ekonomi dan memerlukan upaya untuk meningkatkan infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan. Nah, selain itu terdapat kategori tambahan, yaitu ada negara miskin, atau yang biasa disebut dengan low income countries, yang memiliki pendapatan per kapita yang sangat rendah, menghadapi tantangan ekonomi yang besar, dan memerlukan bantuan dan dukungan internasional. Jadi, klasifikasi ini penting untuk perencanaan pembangunan, alokasi sumber daya internasional, dan pemahaman tantangan yang dihadapi oleh berbagai negara di dunia, terutama dalam konteks dampak pandemi COVID-19 pada tahun 2021. Oke, next. Selanjutnya tujuan. Tujuan dari proyek ini adalah membuat model klasifikasi menggunakan dataset tidak seimbang untuk mengklasifikasikan negara di dunia berdasarkan income levelnya dengan metode hybrid ensemble yang menggabungkan tiga hasil dari metode, yaitu regresi logistik, random forest, dan juga KNN. Selanjutnya, Kemudian adalah dataset. Di sini kami telah mencantumkan sumber dataset yang kami gunakan, dan kami pula telah mencantumkan link dataset dengan nama dataset yaitu Global Income Per Capita. Ada pula di sini beberapa variabel penelitian yang kami gunakan. Ada country, GDP, life expectancy at birth, mortality rate, urban population growth, foreign direct investment, gross capital formation, industry, inflation, control of corruption, compulsory education, dan country classification dengan variabel respons dan variabel respon yaitu country classification, dan variabel predictor yaitu semua variabel lainnya. Kami menggunakan Jupyter Notebook untuk menyelesaikan tugas ini. Selanjutnya metodologi akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, jadi ada metodologi. Jadi yang pertama dilakukan identifikasi dan pengumpulan data. Lalu data di pre-processing dan labeling. Setelah itu, data di-split menjadi data training dan data testing. Pada data training dilakukan pemodelan dan pengujian dengan menggunakan metode regresi logistik, random forest, dan KNN. Setelah itu, dilakukan hybrid ensemble dengan measuring voting, lalu dilakukan evaluasi kinerja model, dan terakhir yaitu seleksi model klasifikasi. Oke, next. selanjutnya hasil dan pembahasan. Yang pertama adalah kinerja akurasi model data train. Pada grafik perbandingan kinerja akurasi model pada data training tersebut, dapat dilihat bahwa model KNN memiliki akurasi terbaik pada semua model yang menggunakan dataset asli maupun yang sudah dilakukan resampling, dengan akurasi sebesar 100% pada semua modelnya. Sedangkan pada metode random forest dan regresi logistik, model terbaik adalah model dengan dataset kombinasi, yaitu gabungan dari metode oversampling dan undersampling, dengan akurasi sebesar 91% dan juga 71%. Kemudian untuk kinerja akurasi pada data tesnya, dapat dilihat bahwa akurasi dari ketiga model mengalami penurunan dibandingkan data training. Hal tersebut mengindikasikan terjadinya overfitting pada model yang dibuat. Lalu pada data testing, untuk metode regresi logistik, model dengan akurasi terbaik adalah model dengan dataset oversampling yang memiliki akurasi 71%. Sedangkan pada metode random forest, model terbaik adalah model dengan dataset SMOTE yang memiliki akurasi sebesar 73%. Kemudian untuk metode KNN, metode terbaik adalah metode
Model terbaik adalah model dengan dataset kombinasi yang memiliki akurasi sebesar 77%. Jadi dari seluruh model yang dibuat, model terbaik pada data testing adalah model KNN menggunakan dataset kombinasi. Oke, selanjutnya. Oke, di sini model hybrid ensemble. Jadi model hybrid ensemble pada kasus ini yaitu digunakan untuk menggabungkan hasil prediksi tiga jenis model terbaik dari masing-masing metode, yaitu ada metode regresi logistik, ada model dengan random forest, dan model KNN. Hasil akurasi dari model hybrid ensemble ini yaitu sebesar 78,78% dengan nilai precision, recall, dan F1 serta matriks konfusi seperti di atas. Nah, nilai-nilai tersebut sedikit meningkat walaupun tidak jauh berbeda dengan nilai dari model terbaik sebelumnya, yaitu model KNN menggunakan dataset kombinasi dengan akurasi 77%, precision 75%, recall 80%, dan F1 score 75%. Oke, selanjutnya ada evaluasi kinerja model. Nah, di sini ada model 1 hingga model 15. Jadi model 1 itu menggunakan data asli dengan metode regresi logistik, model 2 oversampling, model 3 dengan data undersampling, model 4 dengan data kombinasi, dan model 5 itu dengan data SMOTE. Jadi 1 hingga 5 itu menggunakan data regresi logistik, 6 sampai 10 menggunakan metode random forest, dan 11 hingga model 15 itu menggunakan metode KNN. Jadi, selain dari hasil akurasi, pada imbalance dataset, precision, recall, dan F1 score merupakan matriks evaluasi yang lebih penting untuk dipertimbangkan. Precision digunakan untuk meminimalkan kesalahan klasifikasi negara yang sebenarnya berpenghasilan rendah sebagai negara yang berpenghasilan tinggi. Sebaliknya, recall memiliki klasifikasi negara yang sebenarnya berpenghasilan tinggi diklasifikasikan sebagai negara yang berpenghasilan rendah. Sedangkan F1 score adalah gabungan dari keduanya. Sehingga pada kasus ini penting untuk memilih model dengan nilai F1 score yang tinggi. Model dengan F1 score yang tinggi adalah model hybrid ensemble yaitu sebesar 77% pada model 14, yaitu model KNN dengan data kombinasi. Oke, next. Selanjutnya adalah distribusi kelas hasil klasifikasi. Adapun tujuan daripada analisis ini adalah kita ingin memahami sejauh mana sih hasil prediksi dari model-model ini konsisten dengan distribusi kelas yang sesungguhnya dalam data asli. Nah, di sini kita bisa lihat tabel dan bar chart yang ditampilkan, yang dimana ini menunjukkan distribusi dari setiap kelas yang dihasilkan dari 4 model, yaitu regresi logistik, random forest, KNN, dan juga hybrid ensemble. Keempat model ini tersebut menunjukkan hasil distribusi yang cenderung mirip, namun ada sedikit perbedaan yang dimana perbedaan tersebut bisa menjadi area untuk peningkatan dalam proses pemodelan. Ya, yang perlu diketahui adalah sangat penting untuk memahami kualitas dan akurasi model-model tersebut karena akan sangat berpengaruh pada proses pengambilan keputusan. Selanjutnya, untuk kesimpulan akan dijelaskan oleh teman saya. Dari proyek yang telah kami lakukan ini, terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan. Antara lain adalah, pada data ini, metode regresi logistik kurang cocok karena memiliki kinerja paling buruk di antara ketiga model lainnya. Kemudian, terjadi overfitting, utamanya pada model dengan metode random forest dan juga KNN, yang kinerjanya menurun pada data testing dibandingkan data training. Lalu, model dengan metode KNN cenderung lebih cocok karena memberikan kinerja terbaik pada data training maupun testing. Selanjutnya, metode resampling data meningkatkan kinerja model. Jika kita lihat kembali, model dengan dataset resampling memiliki akurasi yang lebih tinggi dibandingkan model dengan dataset asli. Namun, untuk pemilihan metode resamplingnya harus disesuaikan dengan karakteristik data dan tujuan dari analisis data. Yang terakhir, penerapan metode hybrid ensemble dapat meningkatkan kinerja dari model yang dibuat, meskipun pada kasus ini peningkatannya kurang signifikan. Klasifikasian negara-negara berdasarkan tingkat pendapatan adalah langkah awal dalam memahami tantangan dan peluang yang dihadapi oleh negara-negara di seluruh dunia. Semoga informasi ini bermanfaat untuk perencanaan pembangunan, kerjasama internasional, dan upaya bersama dalam menciptakan dunia yang lebih adil dan sejahtera. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.